Berprasangka baik atau apa istilahnya? Husnudzon ya, husnudzon. Ya, oke. Ya, kenapa kita perlu berprasangka baik? Kenapa kita perlu berprasangka? Hah? Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sangkaan hambanya. Kalau hambanya bersangka baik, maka akan dapat kebaikan. Kalau bersangka buruk, maka akan mendapatkan keburukan. Oke. Jadi untuk memudahkan memahami itu, untuk memudahkan memahami dan untuk meyakinkan kepada diri kita, apakah betul firman Allah itu contohnya apa coba? Jadi kita harus berprasangka baik terhadap Allah. Untuk memahami dan meyakini atas firman Allah tersebut, contohnya apa kemarin? Ayo, kasih tahu. Kalau contoh tidak kalau contoh di PowerPoint nggak ada. Tapi kemarin dijelaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menguji seorang hamba di luar kemampuan seorang hambanya. Ya, itu kan firman Allah, ya enggak? Firman Allah supaya kita harus berprasangka baik kepada Allah. Kalau itu kan diimani diyakini oleh orang beriman. Tapi sebagai manusia biasa, kita yang punya akal untuk meyakinkan bahwa kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berbuat baik terhadap kita. Contohnya apa? Supaya kita yakin bahwa itu betul gitu. Kemarin sudah kasih contoh. Banyak sudah. Ayo. Coba contohnya. Masa nggak ingat? Ayo contohnya. Aduh, masa nggak ingat? Nih, udah kalau nggak ingat, coba dengarkan baik-baik ya. Kalau sampean ya sama teman sampean baik, kira-kira teman sampean baik nggak sama sampean? Benar-benar ya, Ustaz. Ya, itu kan contoh konkret ya nggak? Kan kemarin ya contoh umpamanya sampean dibesuk ya nggak? Lalu dapat makanan ya nggak? Ya, lalu makanan itu tidak dimakan sendiri, sampean bagi-bagi sama teman. Kalau nanti temennya dibesuk punya makanan, kira-kira sampean dibagi nggak? Dibagi. Iya, itu contoh. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah melalui firman-Nya itu nggak bohong, betul. Ya kan? Logikanya begitu kan? Ya, Ustaz. Ya, sekarang saya balik lagi nih. Kalau sampean perilakunya nggak bagus, kira-kira temennya ada yang berbuat baik nggak sama sampean? Ya, kok diem? Kalau sampean nih, ya umpamanya nih. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Oh, ini dengar nggak suara saya udah? Kalau sampean tidak berbuat baik, kurang jelas. Kurang jelas ya, segini kurang jelas ya. Padahal saya udah teriak-teriak loh. Saya sudah teriak-teriak. Putus-putus, Ustaz. Putus-putus. Kenapa ya? Jelas. Putus-putus. Saya sudah teriak-teriak loh. Sebentar. Sinyal kali, Ustaz. Koneksinya Pak Ustaz. Halo? Sudah jelas? Udah jelas? Alhamdulillah. Ya, gini. Pertanyaannya saya balik. Kalau sampean ya tidak berbuat baik sama teman sampean, kira-kira teman sampean berbuat baik nggak sama sampean? Ya. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah benar, ya nggak artinya gitu. Sudah. Lalu saya ingin tanya lagi satu lagi saja. Apa bedanya ujian sama azab?
Kemarin sudah kita bahas ujian sama azab. Apa bedanya? Ujian Allah berikan kepada orang yang selalu beribadah, yang mentaati perintah Allah, tapi kasih ujian. Kalau azab, musibah yang datang kepada orang yang melalaikan perintah Allah atau meninggalkan perintah Allah. Nah, ya bagus. Jadi beda ya. Sekarang itu orang suka ngomong ya, dia kena azab gitu kan. Ada orang yang bilang, oh dia sedang diuji gitu. Ternyata ujian sama azab itu beda. Kadang-kadang kalau kita ada temennya sedang kena musibah, lalu kita ngomong, dia pantas diazab oleh Allah kan gitu. Padahal belum tentu. Ternyata ujian itu meskipun dia orang baik, tapi tetap ada ada masalah. Itu namanya ujian. Tapi kalau orang yang tidak bagus, lalu ada masalah, itu namanya azab. Lalu di antara ujian dan azab kemarin ada satu. Apa? Istidroj. Ya, istidroj. Istidroj itu orang yang diberi kecukupan apapun berlebih, meskipun dia orang tidak bagus. Nah, ya bisa saja begitu. Atau kita dikasih kelebihan yang berlebih, lalu kita mensikapinya ada yang kuat, ada yang tidak kuat, ya enggak? Ya, bisa. Ya, ada yang kuat dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah bersyukur. Ada orang yang dikasih kelebihan oleh Allah lupa diri, ya enggak? Ya, bisa. Ya. Nah, kita teruskan. Kita akan membahas tentang macam-macam akhlakul karimah, ya. Macam-macam akhlakul karimah. Untuk lebih mudahnya pakai slide ya. Ustaz. Oke. Sudah kelihatan? Halo? Halo? Belum muncul Pak Ustaz. Hah? Sudah masuk ya? Belum Pak Ustaz. Sudah kelihatan belum? Pak Ustaz. Oke ya. Kita membahas tentang macam-macam akhlakul karimah. Oke. Jadi macam-macam akhlakul karimah. Enggak usah dicatat, nanti dikasih ya. Nanti dikasih mau PowerPoint dalam bentuk hard copy maupun soft copy melalui Pak Ustadz Hafid. Sekarang dengarkan saja baik-baik ya. Tadi kita sudah membahas tentang husnudzon ya. Betul kan? Husnudzon itu adalah berprasangka baik kepada Allah. Kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa berbuat dan menentukan yang terbaik untuk kehidupan manusia. Ya, kita apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya, begitu kan? Kalau tidak salah, waktu pertemuan langsung Pak saya pernah membahas itu. Maka firman Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua apa yang diciptakan oleh Allah tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya. Persoalannya orang Islam itu suka memaknai hikmah apabila perbuatan itu sudah terjadi lalu menguntungkan, lalu dia mengatakan oh ini loh hikmahnya. Begitu kan? Sedangkan seharusnya seorang muslim itu mensikapi apa saja yang saat ini Allah anugerahkan kepada kita, kita mengambil hikmahnya. Makanya cara mengambil hikmahnya, apabila menguntungkan kita bersyukur, apabila tidak menguntungkan kita bersabar. Itu namanya mengambil hikmah. Jadi kita tidak pernah mengeluh. Nah, umumnya kita begitu mendapatkan keuntungan senang. Tapi begitu mendapatkan ketidakberuntungan, meskipun sedikit, waduh, sudah rasanya misu-misu ke sana kemari. Semua orang disalahkan, bahkan Allah pun ikut disalahkan. Kemarin kita sudah bahas kan begitu?
Nah, sekarang contoh konkret, sampean itu saat ini ada di sini. Nah, sampean harus ambil hikmahnya. Kalau sampean menggerutu, mengeluh, jengkel, kesel, dan lain sebagainya, tidak akan mengurangi masalah. Tapi justru akan membuat sampean itu menjadi berat. Tapi kalau sampean syukuri, ya kemarin saya mengambil contoh seperti apa coba, masih ingat nggak? Ada orang yang setiap hari Selasa, meskipun sudah keluar, tapi datang mengikuti kajian akhlak. Dia datang ke Lapas Salemba, ingin sambil ketemu teman-temannya, sambil bawa makanan, sambil ingin hadir kajian akhlak. Masih ingat kemarin ceritanya? Yang dia itu, ya, Bapak, saya mengingatkan saja ya, orang itu waktu di luar itu kasusnya kasus narkoba. Sudah diingatkan oleh anaknya, oleh istrinya, sampai nangis-nangis. Suruh berhenti tuh Bapak. Tapi dia tidak mau. Ya. Tapi begitu ditangkap oleh polisi, lalu melalui suatu proses hukum yang benar, akhirnya dimasukkan ke lapas, dia sadar bahwa seandainya saya tidak ditangkap oleh polisi, seandainya saya tidak masuk ke Lapas Salemba, seandainya saya tidak ketemu dengan Pak Ustadz, saya mungkin hari ini pun masih jadi bandar narkoba katanya. Tapi Allah sayang sama saya Pak Ustadz, sehingga saya ditangkap, saya ke sini. Maka kesempatan saya di sini, dan saya sekarang insya Allah sudah sadar, dan insya Allah sebentar lagi bebas. Saya nanti kalau bebas, saya akan menjadi volunteer. Saya akan menjelaskan kepada orang lain supaya jangan sampai melakukan perbuatan seperti saya. Cukuplah saya saja. Jangan sampai orang itu sadar setelah masuk Salemba. Cukuplah saya akan ceritakan. Sehingga dia saking terima kasihnya kalau hari Selasa datang ke lapas, ketemu sama teman-teman yang sudah lama, ya, lalu ketemu dengan saya, dan waktu itu diizinkan. Karena memang tujuannya baik. Ngerti ya? Jadi ngambil hikmah itu bukan pada saat kejadian lalu sudah berlalu, lalu akibatnya baik, lalu mengatakan hikmah. Bukan. Pada saat kejadian itu terjadi, kita siap mental. Ada orang dikasih ujian kesenangan tidak kuat. Sehingga apa? Setelah dikasih kesenangan, dia malah berfoya-foya. Begitu juga ada orang yang dikasih ujian ketidaksenangan. Begitu dikasih ujian ketidaksenangan, dia merasa menderita. Semua orang disalahkan. Seolah-olah dunia itu sudah kiamat. Allah pun ikut disalahkan. Itu tidak boleh. Itulah sifat husnudzon. Dan apabila teman-teman mempunyai sifat husnudzon, sampean di sini justru memanfaatkan waktu dan kesempatannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Masih ingat doa saya setiap selesai kajian? Coba, masih ingat? Ada yang ingat? Coba, ada yang ingat nggak doa? Kan doa itu rutin saya bacakan. Nah, kalau tidak ingat, saya coba ingatkan ya. Saya selalu menyelipkan doa kayak gini. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga putra-putri kami soleh dan soleha. Rizki kami berlimpah ruah, halal manfaat dan barokah. Keluarga kami sakinah mawadah warohmah. Jauhkan kami dari sifat khianah dan serakah. Jauhkan kami dari fitnah dan hibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga segala kebutuhan kami terpenuhi. Segala persoalan kami dapat diselesaikan dengan baik. Segala urusan kami dapat dicarikan jalan keluarnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga setiap detak jantung kami, hembusan nafas kami, denyut nadi kami, semata-mata hanya karena mengharap ridho-Mu, ya Allah. Dan seterusnya. Masih ingat? Masih ingat? Halo? Halo? Ya, masih ya? Itu jangan dianggap remeh. Makanya salah satu yang sangat saya itu berkesan sampai dengan hari ini, itu dari doa itu, ya Allah, ya Tuhan kami, semoga segala kebutuhan kami terpenuhi. Itu saya rasakan persis sampai dengan hari ini. Saya tidak pernah punya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa saja.
yang tadinya sama sekali tidak terbayang pun pada saatnya Allah kasih jalan keluar. Karena apa? Husnudzon itu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun meminta kepada teman-teman di sini mempunyai sikap yang sama seperti apa yang saya ajarkan. Saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang saya tidak mengerti. Saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang saya belum pernah melaksanakan. Jadi ini bukan pengetahuan. Sampean tidak perlu nilainya 100, tidak perlu. Karena akhlak itu bukan untuk mengejar nilai. Tapi akhlak adalah untuk membentuk sikap dan perilaku teman-teman. Supaya nanti teman-teman begitu keluar dari sini, keluar menjadi mutiara-mutiara. Yang tadinya, mohon maaf saja, teman ini juga bukan omongan saya, omongan teman-teman. Katanya saya ini Pak Ustadz, di sini tuh sumbernya cuma ada 2. Kalau bukan dari septic tanknya, dari comberan katanya gitu. Tapi saya bilang, sampean boleh sumbernya dari septic tank dari comberan tapi akan saya gosok sekuat tenaga sehingga nanti sampean kayak batu akik keluar dari sini sudah bersinar. Sehingga orang akan bangga kepada sampean. Kalau sampean keluar dari pesantren Lirboyo umpamanya, bagus itu biasa. Tapi kalau sampean keluar dari sini menjadi orang bagus itu baru luar biasa. Sampean akan menjadi orang yang luar biasa. Sampean tidak perlu harus pintar, tidak perlu banyak mengeluarkan hadis, tidak perlu harus hafid Al-Quran. Tapi cukup dengan sikap dan perilakunya sampean saja orang sudah terpesona sama sampean. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Masih ingat? Apa yang saya ceritakan? Bahwa nanti sampean itu begitu keluar dari sini, orang-orang sekitar sampean itu curiga, akan menolak kehadiran sampean. Sampean akan dikatakan, itu mah orang keluaran dari lapas, pasti orang tidak benar. Nggak apa-apa, sampean terima saja, jangan marah. Ya, jangan marah, terima saja. Memang kenyataannya begitu kok. Tenang aja. Tapi begitu azan zuhur belum berkumandang, sampean sudah datang. Sudah nyapu masjid. Begitu waktu zuhur sampean mengumandangkan azan. Begitu jamaah pada datang, sampean merapikan sandalnya. Begitu jamaah keluar atau selesai sholat, kaget melihat sandalnya yang biasanya di masjid berantakan, ternyata hari ini rapi. Kenapa ini hari ini rapi sandal? Tidak seperti hari-hari biasanya berantakan. Ternyata ada salah satu warga kita, ada salah satu jamaah kita yang baru keluar dari lapas. Wah. Sejak saat itu, orang akan berpaling kepada sampean. Orang tidak akan lagi berbicara negatif terhadap sampean. Semua orang akan mengatakan begini. Orang akan mengatakan, wah, ternyata si A itu memang keluar dari Salemba, tapi kelakuannya jauh lebih bagus dari kita yang katanya orang bagus. Itu yang harus sampean kerjakan. Dibalikkan itu mindset masyarakat. Ternyata saya malu. Mereka itu baru keluar dari lapas, tapi dia datang ke masjid lebih dulu. Sementara kita yang katanya kiai, malah tidak. Betul? Itu yang saya harapkan. Dan sampean bisa untuk melakukan itu. Udah, kita teruskan. Udah. Berdoa. Berdoa itu juga bagian dari akhlak. Ya. Berdoa tidak lain, ya, ada sahabat saya yang non-muslim kebetulan bilang sama saya, Ustadz, apa saya bilang gitu, orang Islam itu cengeng katanya. Loh, kenapa cengeng? Dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa. Loh, bukankah orang non-muslim juga berdoa? Iya, tapi nggak seperti orang Islam, apa saja berdoa. Loh, doa itu bukan berarti cengeng. Doa itu menunjukkan bahwa kita orang beriman. Tapi kita ini tidak hanya berdoa, berusaha dan berdoa. Jadi bukan hanya berdoa,
tapi berusaha dan berdoa. Jadi umat Islam, orang yang beriman itu berusaha, berdoa, dan tawakal ala Allah. Setelah kita berusaha, ya, nanti slide berikutnya kita jelaskan. Setelah kita berusaha, kita tidak tinggal diam. Kita juga berdoa. Kenapa? Karena kalau orang beriman, setelah berusaha juga berdoa. Setelah berusaha dan berdoa, lalu serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal ala Allah. Karena orang yang beriman, kalau kita melaksanakan bekerja atau berusaha, juga berdoa, apabila kita berhasil, maka kita tidak mengatakan bahwa keberhasilan itu karena saya kerja. Keberhasilan itu karena saya berusaha. Bukan. Tapi keberhasilan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki berhasilnya, tidak. Kita kan hanya usaha. Tapi yang menentukan berhasil atau tidaknya itu adalah Allah. Itu bedanya. Tapi kalau kita pun gagal, kita tidak akan mengeluh. Karena apa? Karena kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai manusia, berusaha dan berdoa. Tapi yang mengabulkan bukan tugas saya, tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun saat ini belum dikabulkan, masih ingat apa yang pernah saya sampaikan pada saat kita pertemuan langsung, nanti di Yaumil Hisab, orang-orang itu pada Yaumil Hisab itu kita kan jujur, ya enggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang begitu banyak, tapi kita tidak pernah merasa melakukan itu. Lalu tanya, ya Allah, saya tidak pernah melakukan perbuatan sebaik itu, kenapa pahalanya begitu banyak? Lalu Allah mengatakan, kamu lupa, dulu kamu itu waktu di dunia kamu berdoa. Dan doa itu tidak saya kabulkan di dunia. Karena kalau saya kabulkan di dunia, takut kamu justru menjauhkan diri dari Allah. Malah justru saya takut kamu itu ingkar kepada Allah. Karena tadi ujian itu kan ada kebahagiaannya enggak? Istijroj. Nah, tapi sebagaimana janji saya, ud'uni astajib lakum, kalau kamu berdoa kepada saya, pasti akan saya kabulkan. Nah, saya tidak pernah bohong. Saya kabulkannya di akhirat ini. Maka orang itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya Allah, hidupkan kembali kalang dunia. Saya akan berdoa dan saya tidak ingin doa saya dikabulkan di dunia. Saya ingin doa saya dikabulkan di akhirat. Karena apa? Kalau doa yang dikabulkan di dunia, tidak akan bisa saya bawa ke akhirat. Tapi ternyata doa yang dibawa tidak dikabulkan di dunia, tetapi dikabulkannya di akhirat, terbukti sekarang saya bisa membawanya di akhirat. Dan pada saat ini saya justru butuh yang begini. Betul? Ya. Kita teruskan. Ya. Bekerja. Ini ya, sengaja saya kasih gambar seperti ini. Ini bekerja, ini berdoa ya. Ini gambar bekerja, ini gambar berdoa. Saya kasih gambar kerjanya begini. Kalau kerjanya begini, lalu didampingi wanita-wanita cantik seperti ini, enak nggak kira-kira? Mau nggak kita bekerja ya, kerjaannya begini, didampingi oleh wanita-wanita cantik kayak gini, mau nggak? Mau, Pak Ustaz. Iya. Lalu kalau kerjanya begini, kira-kira gajinya kecil apa besar? Kira-kira gajinya kecil apa besar? Pakai baju nggak apa-apa, Pak Ustaz. Ya, makanya gambarnya seperti ini. Saya pun ingin sampean itu minimal kerjanya seperti ini. Kerjanya enak, pakai dasi, ya, di ruangan yang ber-AC, kanan kirinya bidadari, ya enggak? Jangan kerja panggul saja, kerja keras. Kerjanya keras, hasilnya sedikit. Nah, saya tidak ingin. Meskipun sampean saat ini ada di sini, tapi mindset sampean, pikiran sampean itu seperti ini. Oke, nanti saya setelah keluar dari sini akan jauh lebih bagus daripada ini. Tapi jangan lupa kita juga harus berdoa. Setelah kita berusaha, kita berdoa, kita tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah adalah menyerahkan diri sepenuhnya, apapun yang ditentukan oleh Allah, kita harus menerimanya. Yang disebut qanaah.
Qanaah dalam ilmu akhlak memiliki arti menerima segala anugerah yang diberikan Allah, serta bersabar atas ketentuan yang besar, dan tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar lahiriah. Itu qanaah, menerima apapun yang sudah ditentukan oleh Allah. Saat ini Allah menentukan untuk kita ini apa, udah terima saja. Yakinlah Allah itu melakukan ini untuk kebaikan kita. Yakinlah, jangan mengeluh. Kalau sampean saat ini ada di sini, yakinlah itu adalah yang terbaik. Insya Allah sampean sedang diberikan kesempatan untuk menjadi orang baik. Supaya nanti betul-betul baik, sampean masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih menikmati hidup, dan lebih bisa berbuat banyak kebaikan untuk orang lain. Ngerti ya? Nah, dah. Sekarang berikutnya. Ikhlas, ya enggak? Waduh. Kalau punya istri kayak gini, ikhlas enggak? Ya? Halo? Ikhlas ya? Iya, makanya saya kasih gambar yang seperti ini. Supaya seger, ya enggak? Sabar dan ikhlas adalah dua perkara yang berbeda, yang perlu ada dalam jiwa manusia. Ya, bersabar ketika diuji dan berusaha untuk mengubah nasib diri dengan ikhlas, hati menerima dan ridho dengan ketentuan takdir Allah. Ya, jadi sabar dan ikhlas memang berbeda, tapi harus ada pada diri kita. Kita harus tahan uji dan menerima semua keputusan dari Allah. Ya, betul ya. Saya mau cerita sedikit. Cerita ini sudah pernah saya sampaikan kepada sampean. Hanya mengulang saja ini. Sebelum saya teruskan ceritanya, saya ingin memancing apakah cerita ini sampean masih ingat atau tidak. Waktu itu ada seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya meninggal, lalu wanita itu nangis sampai ditenangkan dengan cara apapun, nangis seperti anak kecil nangis karena minta jajan nggak dikasih. Masih ingat? Masih ingat nggak? Masih ingat. Lalu akhir dari cerita itu gimana? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu nggak? Lupa ingat. Lupa ingat. Lupanya 2 kali, ingatnya cuma 1 kali ya. Jadi akhir dari cerita itu, orang itu begitu ketemu lagi sama saya, dekati saya, Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya sudah bersuami lagi. Suami saya orang tajir, Pak Ustadz. Saya bersyukur sekali. Untung dulu suami saya meninggal. Kalau suami saya tidak meninggal, saya nggak punya suami setajir ini, katanya gitu. Masih ingat itu? Lupa ingat ya. Itu tandanya orang yang mengambil hikmah apabila persoalan sudah selesai dan ternyata akhirnya baik, mengatakan, oh hikmahnya begini. Padahal di dalam ajaran Islam harusnya mengambil hikmah dari setiap kejadian saat itu. Kalau menguntungkan bersyukur, kalau tidak menguntungkan bersabar, ya enggak? Waktu itu wanita itu begitu ditinggal oleh suaminya meninggal, waduh dia nangis-nangis. Tapi begitu ternyata suaranya putus-putus. Putus-putus, masih putus-putus ya? Padahal di sini saya teriak-teriak loh, sampai keringetan nih. Enakan langsung daripada kayak gini. Dengar nggak? Dengar nggak? Halo? Sudah dengar? Sudah dengar nggak? Di sini juga sudah 100% suara.
Di sini suara sudah 100%. Sudah masuk nggak? Halo? 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 Ya? Sudah masuk suara? Halo? Sudah Pak Ustaz. Oke, ya. Sudah, kalau sudah kita teruskan. Saya udah teriak-teriak padahal di sini. Jadi, kita kebiasaannya mengambil hikmah atau disebut ada hikmahnya apabila persoalan yang sudah berlalu, lalu hasilnya bagus, lalu bilang hikmah. Padahal di dalam Islam itu, hikmah itu apabila kita mensikapi semua kejadian saat ini, apabila menguntungkan kita bersyukur, apabila tidak menguntungkan kita bersabar. Intinya seperti itu. Ya, kita teruskan. Tadi cerita tentang wanita yang ditinggal oleh suaminya, ya, dia itu seperti anak kecil sampai nangis-nangis. Begitu dia dapat suami yang tajir, dia bilang alhamdulillah. Kalau dulu suaminya tidak meninggal, saya tidak akan dapat suami setajir ini. Wah, ini wanita macam ini jangan sampai terjadi pada diri kalian ya. Waduh, benar-benar itu namanya matre. Dia meskipun ngomong alhamdulillah tapi bukan nggak bagus. Alhamdulillah yang bukan pada tempatnya. Jadi ikhlas adalah mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik tanpa pamrih kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun mengerjakan perbuatan baik tapi ternyata balasannya tidak baik, jangan pernah merasa rugi. Ngerti ya? Sekitar 8 menit lagi, kita teruskan ya. Akhlak itu seperti apa? Innamal imamul akhlak ma bakiyat. Fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Artinya apa? Maju mundurnya suatu bangsa. Ini ucapan dari Mustafa Al-Gilayini dalam kitab Izzatun Nasyi'in. Jadi maju mundurnya suatu bangsa itu tergantung akhlaknya. Kalau bangsa itu akhlaknya bagus, maka bangsa itu akan maju. Tapi kalau bangsa itu akhlaknya bejat, maka bangsa itu akan hancur. Ini ungkapan. Apakah ada di saat ini? Jadi kalau saat ini bangsa kita akhlaknya bagus, insya Allah akan bagus. Tapi kalau bangsa kita saat ini akhlaknya tidak bagus, ya tunggu saja kehancurannya. Saya pernah tahun 95 kejadiannya di Singapura. Saya tahun 95 di Singapura, lalu di bandara, saya sama teman saya, kameranya ketinggalan. Lalu kita lagi cari-cari, tiba-tiba ada pengumuman. Telah ditemukan kamera. Barang siapa yang merasa kehilangan, supaya ambil di tempat yang ditentukan. Lalu saya berdua dengan teman saya mendatangi tempat itu, dan ternyata betul itu kameranya. Ya, sudah. Begitu melihat kameranya, betul. Tapi setelah mau diambil harus membayar. Membayarnya bukan membayar kameranya, tapi membayar dendanya. Dendanya itu lebih mahal daripada harga kamera. Lalu saya tanya dalam bahasa Indonesianya begini, kenapa kameranya nggak semahal ini, tapi kok dendanya semahal ini? Katanya karena saya telah melakukan 2 kesalahan. Maksud saya
teman saya telah melakukan 2 kesalahan. Pertama, kesalahan lalai. Punya barang main ditinggal begitu saja. Itu lalai. Itu perbuatan itu salah. Harus didenda. Karena perbuatan salah itu mengakibatkan petugas itu harus mengumumkan. Sehingga satu bandara itu harus mendengarkan pengumuman ini. Ini mengganggu ruang publik. Waduh, dalam hati saya, kalau tahu seperti ini, tadi lebih baik nggak usah diambil kameranya. Tapi itu pelajaran bagi kita, ya. Itu akhlak yang sudah bagus. Kalau ada barang ketinggalan, meskipun itu bagus, tidak akan diambil. Tapi kalau ketinggalannya ini di Indonesia, waduh, jangankan barang ketinggalan, di dompet aja diambil, ya nggak? Betul nggak? Iya. Di dompet aja diambil. Bahkan kalau orangnya sadar, ditanya, mau dompet atau mau nyawa? Wah, kayak malaikat dia. Ya nggak? Betul nggak? Tapi kalau akhlaknya sudah terpuji, ketinggalan dompet juga tidak akan pernah hilang. Karena apa? Akan kembali. Orang tidak mau mengambil haknya. Inilah kalau bangsa yang bagus, maka bangsa itu akan bagus. Tapi kalau akhlaknya buruk, wah hancur. Kira-kira begitu. Nah, kita teruskan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan amal di hari kiamat daripada budi pekerti. Jadi yang saat ini kita sedang membahas setiap hari Selasa itu akan menjadi timbangan yang paling berat melebihi amal soleh sekalipun. Apabila ada orang yang punya budi pekerti yang baik. Jadi kalau sampean sudah kualitas hidupnya bagus, maka sampean akan mempunyai kualitas hidup yang bagus. Maka sampean timbangannya nanti di akhirat lebih bagus. Dan orang untuk menjadi bagus tidak harus punya pendidikan tinggi. Tidak harus punya pangkat yang tinggi. Tidak harus punya kedudukan yang tinggi. Siapapun bisa menjadi orang bagus. Sampean pun tadi saya katakan, meskipun sampean itu keluaran dari lapas Salemba, tapi kalau sampean keluar itu bagus, maka orang akan begini. Betul nggak? Ya, kira-kira begitu. Maka akhlakul karimah sesungguhnya akhlak yang mulia yang merupakan amalan ahli surga. Jadi sampean, kalau sampean meyakini ini, sampean semua itu calon ahli surga. Dan saya berjanji, saya akan ada di depan pintu surga. Sebelum sampean masuk semua ke dalam surga, saya tidak akan pernah masuk. Saya akan tunggu satu persatu. Kenapa? Saya berjanji bahwa sampean adalah orang-orang yang sudah punya akhlakul karimah. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang ikut mengajarkan, ikut berkontribusi, menjadikan sampean orang-orang baik. Kalau sampean orang baik, maka orang sekeliling sampean akan merasa aman. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf. Waduh, untuk memaafkan orang itu bukan perbuatan ringan. Ya, oh Pak Ustadz kata siapa? Kalau lebaran orang semua pada minta maaf. Ya iya. Tapi kalau kita ada masalah dengan orang, aduh untuk minta maaf perbuatan yang sangat berat. Tapi kalau orang yang merasa dirinya adalah berakhlakul karimah, maka meminta maaf bukan aib. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Akhlakul karimah sesungguhnya akhlak yang mulia yang merupakan amalan ahli surga. Tadi di awal sudah kita sebutkan. Ya, lalu sabar artinya tahan uji, tahan menderita, menerima apa yang diberikan Allah oleh Allah, baik yang berupa nikmat maupun yang berupa penderitaan. Enggak ada bedanya. Dikasih ujian kenikmatan, ya bersyukur. Dikasih ujian penderitaan, ya bersabar. Masih ingat cerita saya waktu saya menasehati pasien yang sedang sakit. Saya bilang, wah sakit juga adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Pasien itu marah, ya enggak? Pak Ustadz bisa saja menghibur diri, ya enggak? Orang sakit kok dibilang nikmat. Wah ternyata setelah saya jelaskan, dia baru tahu bahwa sakit itu adalah bagian dari nikmat. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah
yang dicukupkan pada hari tanpa batas. Ya, yang dicukupkan pahala tanpa batas. Artinya orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 10. Ya, kita teruskan. Sesungguhnya kalian yang paling aku itu Nabi, senangi dan paling dekat tempat duduknya denganku, ya. Artinya orang yang paling disenangi dan paling nanti dikasih tempat duduk dekat Nabi adalah orang yang punya buku di pekerti yang bagus. Saya harapkan sampean nanti bisa duduk di samping Nabi. Lalu apa bedanya antara akhlak, moral, sama etika? Ya, bedanya akhlak, moral, sama etika. Kalau akhlak itu maknanya perangai atau perbuatan. Kalau moral itu nilai atau ketentuan baik dan buruk. Sedangkan menurut etika, ilmu tentang baik dan buruk. Sumbernya, kalau akhlak itu Al-Quran dan hadis, kalau moral itu adat istiadat, atau hasil kesepakatan bersama, begitu juga etika, sifat atau nilainya adalah akhlak itu untuk semuanya. Tapi kalau moral, lokal dan temporer. Contoh, ya enggak? Kalau orang Jawa itu ngomongnya pelan. Kalau ngomongnya keras, dianggapnya tidak bermoral. Tapi kalau orang Batak, kalau ngomongnya pelan, malah tidak bermoral. Orang Batak itu ngomongnya keras. Tapi bukan berarti orang ngomongnya keras itu tidak bermoral. Memang orang Batak itu ngomongnya keras, ya enggak? Ngerti ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Allah itu memerintahkan kita supaya berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar serta permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini seharusnya yang dikerjakan oleh kita. Harus berbuat adil, berbuat kebaikan, ya, mencegah kepada yang mungkar dan perbuatan keji. Tapi apa yang terjadi? Kita justru sebaliknya. Nah, tidak adil, tidak berbuat baik, malah berbuat mungkar. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, saya kasih waktu satu saja pertanyaan. Karena sudah 2:32. Satu saja pertanyaan, silakan. Kalau ada. Ayo, silakan. Ya, ayo. Sudah cukup? Nggak ada yang mau tanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga keluarga kami yang ada di luar sana senantiasa Engkau lindungi ya Allah, agar kami punya kesempatan untuk ketemu lagi dengan mereka, untuk membina rumah tangga, membina mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kami semua yang ada di sini diberikan keselamatan, kesehatan, ketabahan, kekuatan, sehingga kami tetap tetap beriman, tetap menjadi orang-orang yang ikhlas, tetap menjadi orang-orang yang punya harapan, tetap menjadi orang-orang yang punya semangat, tetap menjadi orang-orang yang takut kepada Engkau untuk senantiasa menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Yuk. Ya. Nanti PowerPoint dikirim melalui Pak Ustaz Hafid ya. Siap, Ustaz. Oke, terima kasih ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.